Pak, maju lagi Pak. Ya, kita Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihi al-mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alaiya sholatan fa'alaihi sholatan. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Al-Mukarramun yang sama kita muliakan, guru-guru yang hadir, wabil khusus ada guru kita Ustaz Namu, juga Mukarram Ustaz Imam, Ustaz Ahmed, Ustaz Fazlani, ada Ustaz Aryan, Ustaz Saiful, juga asatidzah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Namun insyaallah kita mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada guru sekalian. Yang saya hormati juga Sahibil Hajat Ustaz Budi serta keluarga, mudah-mudahan diberikan sehat berkah pada Allah, serta seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramai setiap tempat itu membaca kisah-kisah dari sejak lahirnya Nabi, bahkan dari sebelum lahirnya sampai kelahirannya hingga wafat. Coba kalau yang dibacakan tadi itu berzanji, nazar, kita umumnya baca sampai lahirnya Nabi. Dari sebelum lahir, ya tanda-tanda kelahiran sampai kemudian lahir. Makanya kita berdiri sebagai bentuk penghormatan dan bentuk kegembiraan karena nikmat besar telah lalu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paham kita bahwa Allah sampaikan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dari tiap nikmat yang Allah beri, satu cerita, ungkapkan dan ekspresikan. Rasulullah ini kan nikmat besar yang hadir dan dihadirkan oleh Allah, rahmatan lil alamin. Kemudian sampai risalahnya kepada kita, hingga kemudian kita hari ini bisa berkumpul di sini. Ini asbabnya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun bahkan terputusnya 124.000 nabi, 313 rasul, itu asbabnya karena Rasulullah SAW. Terciptanya bumi
Maka pantas kemudian jika Allah, seluruh anbiya, seluruh rasul ini mencintai Nabi, yang bahkan Nabi waktu itu belum lahir, apalagi kita seharusnya sebagai umat yang begitu banyak Allah kasih keberuntungan demi keberuntungan. Betapa tidak ketika umat lain itu masuk surganya belakangan, umat Nabi masuk surga duluan. Umum ini kita tahu. Ketika umat lain ibadahnya bisa sampai 50 waktu, kita cuma 5 waktu. Ketika umat lain mereka bertaubat 40 anfusakum dalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu tawwabur rahim, membunuh dirinya sendiri agar diterima taubatnya. Tapi kita umat Nabi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Kita hanya beristighfar astagfirullahaladzim, kemudian merubah sikap kita lebih baik, Allah ampuni dosa. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melangkahnya kita hari ini ke majelis ilmu ini terhitung sebagai langkah kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Dan ini hanya ada pada umat Rasulullah SAW. Kalau kita jalan-jalan ke Madinah, ketemu dengan Uhud, salah satu gunung, ya katakanlah gunung terbesar di Madinah, orang yang melihat Uhud, maka nanti Allah kasih kesempatan untuk bisa melihat Uhud lagi di surga. Karena salah satu gunung di surga itu adalah Uhud. Ya, ada. Jadi sebab kita lihat gunung itu bisa masuk surga cuman ada pada umat Rasulullah. Dan bisanya kita hadir di majelis taklim kemudian dimasukin ke surga cuma ada pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kemudian jika setiap kita berharap pengen surganya itu sama Nabi. Sahabat itu ketika minta surga, mereka selalu sisipkan dalam doanya, ya Allah, saya kepengen masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa sampurna hijau, nggak ada lu nggak rame kita. Masuk surga nggak bareng Nabi, nggak seru. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita berikhtiar, berusaha menunjukkan kecintaan kita pada Nabi. Setiap kita berusaha. Ada yang menunjukkan cintanya malu-malu, ada ngajinya suka di belakang. Ini sama nunjukin cinta pada Nabi, cuman rada malu. Ya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menunjukkan cinta pada Nabi dikit-dikit. Kalau lihat kotak amal naruhnya dikit, ya, sedekah maunya dikit. Ini menunjukkan juga cinta Nabi dikit-dikit. Insya Allah masuk surganya dikit-dikit, nggak banyak surga. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlomba pula mereka membuat berbagai macam salawat yang kemudian disukai oleh setiap kita. Kita kenal ada salawat kamilah, hafal betul kita. Kita kenal dengan salawat tibil qulub pun kita hafal itu. Kita kenal dengan salawat Jibril, salawat Badar dan sebagainya. Kita kenal dengan berbagai salawat itu. Hakikatnya kita lagi berikhtiar, berusaha menunjukkan kecintaan kita pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah cinta itu cenderung gampang.
kakinya itu enteng melangkah, ya. Matanya sulit untuk ngantuk, badannya kokoh, nggak mudah untuk lelah. Lihat orang yang baru cinta terhadap orang lain. Katakanlah bini kita dulu lagi cinta-cintanya kita, minta anterin ya. Ini bini kita minta anterin sama kita, lagi cinta-cintanya kita. Abang ngantuk enggak, seger banget. Padahal ngantuk bener. Capek nggak mah? Kagak, masih kuat. Tuh. Lagi demen-demennya. Kalau udah kemarin kan udah lagi. Ngantuk bang, kagak niat loh. Nggak ada. Capek bang, lu nggak niat bekerja. Jangan zuhana. Udah lain lagi cerita. Nggak ada. Jadi masyaallah hadir, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya diperintah kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka minimal itu hadir rahmat Allah menunjukkan kecintaan itu, ya minimal dengan salawat, minimal. Lanjut kemudian sifat Nabi yang harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya kita bahas salah satunya. Ingatkah kita dengan kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju sholat Id? Karena di masa Nabi itu sholat Idnya bisa di lapangan. Ya. Nah, ini adalah rahmat Allah. Satu saat sholat Id sempat tertunda, tapi nggak libur. Ya. Karena waktu itu nggak corona. Tertunda doang, ada subhanallah. Apa sebab Rasulullah SAW itu kok bisanya telat? Ternyata ketika Nabi menuju sholat Id, Nabi bertemu dengan seorang anak kecil yang menangis. Begitu sedihnya dia. Sampai Nabi SAW menunjukkan kasih sayangnya kepada si anak ini, hadirin rahmat Allah, dibawanya pulangnya, dimandikan, dipakaikan pakaian-pakaian yang indah untuk dihibur hati. Nabi SAW ketika menghampiri anak itu pertama kali, beliau hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala merendahkan dirinya, meletakkan lututnya di tanah sebagai penghormatan alal yatama kepada anak itu. Nama asyhadu hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibawanya anak yatim sebagai tanda menghiburnya Rasul totalitas kepada dia. Diberikannya pakaian yang layak, disuguhkannya makanan-makanan yang enak. Maka subhanallah, Rasulullah SAW begitu besar kecintaannya kepada rakyat. Ana wa kafirul yatim fil jannah, kata. Saya dan orang-orang yang demen memelihara anak yatim itu seperti ini, kata. Memberikan memberikan isyarat Nabi ini as-sabab, diberikannya jari telunjuknya dan jari tengah. Begitu dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama orang-orang yang cinta terhadap Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian anak yatim itu jadi modus baru untuk deketin emaknya gitu loh. Ya ada subhanahu wa ta'ala. Wah, terus lu nyantunin mulu tuh bocah, emaknya udah rahim juga. Ya ada.
menggendong Rasul, memakaikan pakaian, bahkan Nabi yang luar biasa. Ketika nih anak ditanya, "Aina abu?" Bapak lu di mana? Kasar-kasar gitu. Anak ini menjawab, "Ayah saya meninggal ketika jihad fisabilillah." Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian aina malu mana? Anak ini menjawab, "Setelah itu saya ditinggalkan, ibu saya menikah kembali." Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipakaikannya pakaian yang layak, diberikannya makanan yang enak, kemudian Nabi sampaikan kepada si anak ini dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Apa kata Nabi? "Sejak hari ini anggaplah atau jadikanlah saya ini ayahmu dan Sayyidah, dan jadikanlah Ali sebagai paman." Di subhanallah. Girang ini anak, teriak sejadi-jadinya, saking girangnya. Dalam suara, dalam kata-katanya dia mengatakan, "Alhamdulillah, hari ini saya adalah anak yang paling bahagia. Sebab hari ini saya memiliki ayah seorang Nabi, memiliki paman seorang sahabat yang taat kepada Allah." Subhanallah. Ini kan kadang kita lihat anak yatim bocah, wah dermawan. Anak yatim akhirnya bener nih Allah. Adil dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah pernah tanya kepada para nabi, "Ya Ibrahim, man anta?" Wahai Ibrahim, siapa? Apa kata Ibrahim? "Ana Khalilullah." Saya kekasihnya Allah. Kalau kita ditanya man anta, kita jawab nama. Tapi ini dipanggil sudah namanya, ya Ibrahim. "Ya Musa, man anta?" Wahai Musa, siapa kau? Apa kata Musa? "Ana kalimullah." Saya adalah wahyunya Allah. Karena Nabi Musa pernah berbincang dengan dengan Allah di Bukit Tursi, yang kemudian dapat the tin of Amr, 10 perintah Tuhan. Ya, itu boleh dibaca di Injil, ada di surga. Kemudian ketika Nabi Allah Isa alaihissalam ditanya, "Ya Isa, man anta?" Apa jawab Nabi Isa? "Ana ruhullah." Saya ruhnya Allah. Tinggallah Rasulullah yang ditanya, "Ya Muhammad, man anta?" Setiap Nabi menjawab dengan pangkatnya. Musa menjawab Kalimullah, Ibrahim menjawab Khalilullah, kemudian Isa menjawab Ruhullah. Lalu Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Muhammad, man anta?" Apa kata Nabi? "Ana al-yatim." Saya cuma anak yatim. Hadir. Ini menunjukkan bahwa Nabi bukan hanya saja cinta, tapi tawadhu'nya luar biasa. Masyhur kita tahu cerita ketika Nabi diludahin, kita paham, ngerti kita bagaimana Nabi setiap kali keluar rumahnya, di depan rumahnya itu ada kotoran. Tahu kita Nabi selalu dijahilin atau bahkan dijahatin sama orang-orang yang memusuhinya, pamannya sendiri. Tapi Nabi sedikit pun nggak pernah dendam terhadap orang-orang itu. Di Taif Rasulullah ditimpuk, dendam tidak pernah. Betapa luar biasanya akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dihadirkan Maulid ya di hidup kita hari ini, ketika dihadirkan Rabiul Awal di kesempatan yang Allah berikan pada kita, nyatanya Rabiul Awal itu berlalu tapi tidak menambah kecintaan kita pada Nabi, maka usia yang Allah kasih
Kalau maulid di sana sini kita hadir, yang kita paham cuma kebuliaan, cuma itu hadirnya rahmat Allah, maka merugilah diri kita sebagai umat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maulid tentu bukan hanya sekedar seremonial. Karena pertama kali diadakannya peringatan maulid itu cara agar setiap umat Islam saat itu mengingat kembali bahwa dirinya adalah salah satu umat min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak salah satunya bisa kita ikuti. Ya, teman amanat yatim. Ya, temannya bukan sekedar teman temannya cakap benar tuh bukan juga begitu, Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak salahnya kita menyantuni mereka, ya. Tidak salahnya kita mengasihi mereka. Awaitan ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Di antaranya adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, ya. Bahasa lain, dia tidak mau berbagi kepada anak yatim. Padahal kata Nabi, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian kepada makhluk-makhluk Allah di bumi, maka makhluk-makhluk Allah di langit akan kasih sayang kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin maulid di bulan ini kita hadirin bukan sekali dua kali, lebih dari itu. Dan saya yakin tausiah yang disampaikan pun sudah begitu banyak tentang bagaimana keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya dari setiap momentum itu kita ambil, ya, apa yang bisa kita lakukan. Yang mungkin hari ini kita belum sempat puasa Senin Kamis, ya, maka kita niatin, insya Allah saya bakal rutin puasa. Kalau nggak Senin ya Kamis, kalau nggak Kamis ya Senin, kalau nggak Senin ya Kamis, kalau nggak Kamis ya Senin. Ujung-ujungnya nggak puasa, ya, terus ya Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita mungkin belum melaksanakan sholat tahajud, mungkin, ya, maka niatin. Jangan sampai ngakunya Islam, tahajud belum pernah, malu kita jadi Islam. Ada, ya, sesekali, ya, hari Rabu sekali, Kamis sekali, Jumat sekali, Sabtu sekali, Minggu sekali, cuma sekali. Ya, Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ambil yang rada siang, ambil jam siang, jam pagi yang dikit, sholat duha, ya. Nggak sanggup 8, 6, nggak sanggup 6, 4, nggak sanggup 4, 2, jangan takut, itu witir. Ya, Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 2 rakaat dah minimal. Nggak usah pakai bacaan panjang, nggak apa-apa. Untungnya sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu. Rakaat kedua, Allahu shomad. Allahu akbar. Sami Allahu. Gampang susah. Gampang susah. Ente udah. Ya, kan gampang ya udah ya. Allah, 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 cuma begitu kan sebenarnya.
Allahu Akbar kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Rakaat kedua Qaf. Allahu Akbar. Karena kalau sholat sunnah masih boleh minimal 1 ayat. Tapi kalau sholat wajib minimal berapa? 3 ayat. Sebab surah paling panjang surah paling pendek berapa ayat? 3. Nah, katanya di dalam sholat wajib minimal itu 3 rakaat baca surah 3 ayat. Tapi kalau sholat sunnah itu minimal 1 ayat. Kan kecil banget. Nun. Allahu Akbar. Ya. Tapi alif lam mim bisa dipotong jadi 3. Rakaat pertama alif. Allahu Akbar. Rakaat kedua lam. Mim. Allahu Akbar. Jangan. Itu udah 1 ayat nggak bisa dipotong lagi. Ya. Udah buat potong kita kadang-kadang subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu peringatan demi peringatan tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil terus hikmahnya, gali terus bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan. Karena ini dunia kan udah makin tua, ya. Tanda-tanda kiamat itu udah makin banyak, ya. Laki-laki udah banyak yang bernama laki, perempuan juga banyak yang bernama perempuan. Lebih banyak kemaksiatan ketimbang koleksi. Apalagi sejak corona beres ya, yang ngaji ya masih sedikit aja, ya. Tapi lihat acara-acara musik itu makin ramai. Ada CTP apa ya? Acara musik private, ya. Itu kan udah muncul lagi tuh acara-acara musik itu udah ramai orang. Ya, nah, subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau bukan kita yang nahan kiamat biar adalah Pak Haji, siapa lagi? BMKG udah memprediksi, ya, udah memprediksi akan ada gelombang di Pulau Jawa. Jadi kira-kira seumuran tsunami. Ya, ini kalau sudah terlalu banyak musibah, berarti sudah semakin dekat dengan Tuhan. Macam-macam musibah.